Halo teman-teman, welcome to my channel Handroom Miris. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video kepada teman-teman cara cepat mengajarkan anak membaca dan menulis. Kebetulan banget ya ibu-ibu atau teman-teman sekalian, menjelang tahun ajaran baru, biasanya kita mempersiapkan anak-anak kita untuk memasuki dunia persekolahan, terutama untuk mereka yang baru pertama kali masuk di tingkat PAUD, playgroup ataupun TK, untuk membekali mereka supaya tidak mengalami shock karena tiba-tiba harus belajar sesuatu yang sebelumnya mereka tidak tahu. Alangkah lebih baiknya jika terlebih dahulu kita bekali dan kita ajari cara membaca dan menulis yang umumnya memang akan diajarkan di tingkat playgroup atau TK. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya minta dukungan teman-teman dulu untuk like, subscribe, share, dan komen video saya supaya saya bisa terus menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Hal yang harus kita persiapkan untuk mengajarkan anak membaca dan menulis. Yang pertama itu adalah media. Yang kedua, stepnya memperkenalkan huruf dan menulis huruf. Ketiga, mengeja. Dan keempat terakhir adalah membaca. Jadi, untuk step pertama, kita harus menyediakan media. Media itu banyak ya teman-teman. Bisa poster huruf, juga bisa puzzle yang terbuat dari kayu, bisa juga dari handphone, langsung lihat gambar-gambar huruf, atau bisa menggunakan keyboard. Banyak media yang bisa digunakan dan bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi teman-teman sekalian. Kalau saya lebih prefer menggunakan puzzle kayu yang seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kenapa saya lebih prefer ini, karena selain bisa memperkenalkan huruf kepada anak saya, puzzle ini juga bisa melatih sensorik dan motorik anak saya. Jadi ketika dia memasangkan puzzle hurufnya ke tempat atau pola yang sesuai dengan hurufnya, dia bisa merangsang sensoriknya dan motorik gerak tangannya, otot-otot tangannya, supaya bisa bekerja. Jadi bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dibandingkan media yang lain. Saya juga menggunakan buku PAUD teman-teman, seperti ini. Saya tidak menyarankan yang sama persis seperti ini, tapi bisa juga menggunakan buku-buku yang, kalau ini kan bahannya glossy ya, ada juga yang bahannya hanya seperti kertas biasa, itu juga bisa. Pokoknya kita manfaatkan sebisa mungkin apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Media-media yang sudah kita punya, yang kita beli, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, yang pertama, biasanya saya itu memperkenalkan anak saya itu huruf. Jadi huruf kapital dulu, huruf kapital A sampai Z, menggunakan ini. Dan biar lebih mudah, saya itu menggunakan lagu ABCD. Ya, jadi karena anak-anak itu baru diperkenalkan pada huruf-huruf, kita harus menciptakan suasana dan kondisi yang sangat mendukung dia, yang bisa membuat dia nyaman dan menyenangkan. Jadi saya sambil mengajarkan sambil membuat lagu ABCD, ABCD, E, F, G, seperti itu, selanjutnya sampai Z. Jadi itu saya ulang terus secara rutin setiap hari, dan akan saya ulang-ulang terus sampai anak saya itu mengingatnya. Mungkin tidak langsung 27 huruf dia ingat, tapi secara garis besar saja. Nanti setelah dia, anak kita sudah berhasil mengenal dan menghafal pola atau bentuk huruf-huruf A sampai Z huruf kapital, nah biasanya yang saya lakukan adalah mengajarkan dia cara menulisnya. Kalau saya lebih suka meminta anak saya itu untuk melanjutkan pola titik-titik yang ada di buku PAUD ini. Ini sudah beberapa kali digunakan oleh anak saya.
jadi penampilannya sudah tidak bagus lagi. Cuman yang saya mau kasih gambaran adalah biasanya itu seperti ini. Jadi ada pola titik-titik yang harus anak-anak kita ikuti, dan nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa untuk mengenal, oh huruf A itu bentuknya seperti ini, I itu bentuknya seperti ini gitu. Lalu yang selanjutnya, kalau anak sudah mengenal dan bisa menulis huruf kapital A sampai Z, maka yang selanjutnya adalah memperkenalkan huruf kecil. Tetap saya menggunakan puzzle kayu seperti ini ya. Oke, sama diperkenalkan A sampai Z, diperkenalkan juga dengan menggunakan lagu ABCD supaya lebih menyenangkan. Lalu kemudian diajarkan juga cara menulisnya dengan huruf pola titik-titik yang harus diikuti seperti ini. Kalau anak-anak sudah mengenal huruf A sampai Z, baik itu huruf besar maupun huruf kecil, maka akan lebih mudah untuk mengajarkan dia cara mengeja. Jadi biasanya mengeja itu dimulai dari huruf vokal A, I, U, E, O. Kita ajarkan cara dia A, I, U, E, O dulu. Setelah itu dimulai dari huruf B, C, D, dan seterusnya sampai Z dengan menambahkan huruf vokal A, I, U, E, O. Contohnya seperti ini ya. Ini sudah bekas anak saya tulis-tulis. Jadi ini adalah huruf ba, bi, bu, be, bo. Sama ini juga ba, bi, bu, be, bu, tapi pakai huruf kecil. Ini huruf besarnya, ini huruf kecilnya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, lebih mudah mengajarkan anak itu dengan mempraktekkan cara pengucapannya. Jadi jangan B ditambah A sama dengan ba, B ditambah I, bi, bukan. Tapi lebih mudah B, A, ba, B, I, bi, B, U, bu, B, E, B, B, O, bo. Seperti itu. Lebih dipraktekkan langsung cara pengucapannya supaya anak-anak bisa mengingatnya, dan itu harus dilakukan rutin. Sekali lagi rutin ya ibu-ibu. Di sela-sela kita bermain, kita juga bisa untuk memperlancar cara mengeja anak-anak kita. Misalkan kita lagi di jalan nemu tulisan, baik itu di banner atau ya nama restoran atau apa, kita bisa main tebak-tebakan. Ayo adek, coba cari tulisan yang ada huruf B dan A, misalnya ba ada di mana gitu, seperti itu. Atau bisa juga dengan buku-buku bacaan di rumah kita bisa mempraktekannya. Misalnya ini apa dek? Oh ini B E B, B E B tambah K, back, bebek. Tuh. Jadi selain harus rutin, bisa juga di sela-sela kita bermain atau di perjalanan atau di waktu-waktu senggang lainnya bisa kita selipkan supaya anak-anak kita bisa tetap mengingat. Kalau anak kita sudah bisa mengeja babi, bu, bebo sampai zazi, zu, zezo, step berikutnya adalah mengajarkan membaca, menggabungkan ejaan menjadi satu kata atau juga menjadi rentetan satu kalimat. Caranya adalah, misalkan saya ingin mengajarkan anak saya membaca dadu. Yang biasanya saya lakukan adalah saya bilang ke anak saya, Dek, ini karena kamu sudah belajar membaca, jadi ejaannya itu dibaca di dalam hati. Kamu ingat dan kamu pikirkan di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Misalkan D-A-D-A, berarti kamu pikirkan di dalam pikiran, disimpan di dalam hati. D-U-D-U juga seperti itu, dipikirkan, simpan dalam hati, lalu nanti digabungkan dadu. Awal-awal memang akan lama ya teman-teman, karena namanya juga anak-anak perlu beradaptasi. Kita harus sabar, nggak apa-apa.
seiring berjalannya waktu dengan seringnya berlatih, nanti anak kita akan semakin lancar. Yang perlu diingat adalah jangan pernah memaksakan kepada anak mengenai membaca atau menulis ini jika memang mereka belum tertarik. Karena jika kita paksakan, takutnya nanti mereka akan trauma dan itu akan berefek tidak bagus untuk persekolahan mereka selanjutnya. Kita tetap harus mencari cara atau akal bagaimana caranya menciptakan kondisi atau suasana belajar yang menyenangkan supaya mereka memiliki daya tangkap yang cepat dan tidak merasa terbebani. Dan satu lagi, tidak ada patokan umur sekian harus mulai belajar membaca atau menulis. Karena perkembangan tiap anak itu berbeda-beda, kesiapan tiap anak itu berbeda-beda. Kita harus bisa mengerti kapasitas anak kita dan kita harus mengajarkannya di saat yang memang dia benar-benar sudah siap. Jangan dipaksakan ya ibu-ibu, sekali lagi jangan pernah memaksakan anak-anak untuk membaca dan menulis, apalagi untuk mereka yang usianya masih dini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai habis. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk kalian yang memiliki minat terhadap puisi, bisa ditonton video saya yang sebelumnya. Ada puisi kehidupan dengan judul Hakikat Orang Benar yang pernah saya tulis beberapa tahun silam dan sudah ditayangkan di Koran Republika edisi 2 Desember 2018. Salam sehat selalu.